Bayangin deh, di tengah Samudra Hindia ada sebuah pulau yang seolah-olah membeku dalam waktu. Sebuah dunia yang tersembunyi, yang dijaga bukan sama tembok, tapi sama keinginan kuat penghuninya buat tetap sendirian. Nah, ini dia kisah Pulau Sentinel Utara. Kenalin, ini Pulau Sentinel Utara. Salah satu tempat terakhir di planet kita yang bisa dibilang nyaris nggak tersentuh sama sekali oleh peradaban modern. Pulaunya sendiri emang udah terisolasi secara alami, ketutup hutan lebat dan dikelilingi terumbu karang yang, ya, cukup berbahaya. Dan di surga terpencil inilah tinggal suku Sentinel. Percaya nggak percaya, mereka ini dianggap keturunan langsung manusia pertama dari Afrika. Dan selama 60.000 tahun, mereka konsisten menolak hampir semua kontak dari dunia luar. Kisah mereka ini kan emang sebagian besar misteri ya. Sampai akhirnya di tahun 2018, seorang pemuda Amerika bernama John Allen Chow nekat melakukan sesuatu yang nggak kepikiran sama sekali. Dia coba buat kontak. Pertanyaannya, kenapa? Apa yang ada di pikirannya? Ini kata-kata dari John sendiri dari buku hariannya. Jadi John ini adalah seorang misionaris berumur 26 tahun yang percaya misinya ini adalah panggilan suci. Dia nulis di buku hariannya, dia takut, tapi dia juga yakin banget kalau dia harus membagikan imannya ke suku Sentinel. Dan ya, misinya berakhir tragis. Suku Sentinel merespons kedatangannya persis seperti cara mereka merespons penyusup selama berabad-abad, dengan perlawanan yang mematikan. Kematian John langsung jadi berita utama di seluruh dunia, dan memunculkan pertanyaan yang jauh lebih dalam. Siapa sebenarnya suku Sentinel ini? Dan kenapa mereka sebegitunya menolak dunia luar? Oke, untuk benar-benar paham apa yang terjadi, kita nggak bisa cuma lihat beritanya aja. Kita harus mundur jauh, jauh banget ke belakang dan menyelami sejarah 60.000 tahun dari salah satu komunitas paling misterius di planet ini. Suku Sentinel ini hidup sebagai pemburu pengumpul. Dan yang bikin mereka unik banget, bahasa mereka itu beda total, bahkan dari suku-suku tetangga di Kepulauan Andaman. Ini bukti kalau mereka hampir tidak pernah kontak sama siapa-siapa selama ribuan tahun. Intinya, mereka ini kayak kapsul waktu hidup ke masa lalu kita semua. Ketahanan mereka itu luar biasa banget. Coba deh bayangin, leluhur mereka udah di sana sekitar 60.000 tahun lalu. Mereka berhasil melewati zaman kolonial, di mana kontak pertama seringkali berakhir buruk. Dan yang paling gila, mereka selamat dari tsunami dahsyat tahun 2004. Waktu helikopter datang buat ngecek keadaan mereka malah menyambut dengan panah. Pesannya jelas banget, kami selamat dan jangan ganggu kami. Jadi, apakah mereka ini emang dari sananya galak atau bermusuhan? Atau jangan-jangan ada sesuatu di sejarah mereka yang ngebentuk reaksi mereka itu? Nah, buat paham penolakan mereka, kita harus lihat lagi sejarah pertemuan mereka sama dunia luar. Ceritanya gini, di akhir abad ke-19, ada perwira Angkatan Laut Inggris, Maurice Vidal Portman, yang mendarat di pulau itu. Apa yang dia lakukan? Dia menculik sepasang kakek nenek dan 4 anak. Pasangan tua itu langsung sakit dan meninggal. Anak-anaknya sih dibalikin lagi ke pulau. Portman sendiri bahkan ngaku kalau eksperimennya itu cuma bikin mereka makin takut dan benci sama pendatang. Tapi, ternyata nggak semua kontak berakhir dengan kekerasan. Di tahun 1990-an, sebuah tim yang dipimpin antropolog India, T.N. Pandit, berhasil melakukan beberapa kunjungan damai. Caranya beda banget. Mereka nggak mendarat, cuma deketin pulau pakai perahu dan ngejatuhin kelapa sebagai hadiah. Lama-lama, suku Sentinel keluar buat ngambil hadiah itu. Kesimpulan Pandit, mereka bukan musuh, tapi super hati-hati. Walaupun damai, kunjungan ini akhirnya dihentikan juga demi keselamatan mereka. Nah, ini dia poin kuncinya. Reaksi suku Sentinel itu bukan permusuhan buta atau asal-asalan. Ini adalah respons yang mereka pelajari dari pengalaman. Kalau ada pertemuan yang mengancam, ya dibalas dengan kekerasan. Kalau pendekatan yang nggak mengancam, mereka tetap waspada, tapi merespons dengan hati-hati. Nah, berdasarkan sejarah yang naik turun ini, dan juga risiko-risiko yang sangat nyata, pemerintah India akhirnya menerapkan kebijakan isolasi yang super ketat. Ada 2 alasan utamanya. Alasan pertama, dan yang paling gawat adalah bahaya biologis. Karena udah terisolasi puluhan ribu tahun, suku Sentinel ini sama sekali nggak punya kekebalan tubuh terhadap penyakit yang buat kita mungkin cuma flu biasa atau campak. Kalau sampai ada wabah, itu bisa menyebar cepat banget dan bisa melenyapkan seluruh populasi. Kenapa? Karena semua orang sakit barengan, jadi nggak ada lagi yang bisa cari makan atau merawat yang lain.
Jadi, serentan apa sih mereka? Waktu sensus India tahun 2011, petugas cuma bisa menghitung 15 orang dari kejauhan. Walaupun ada perkiraan lain yang bilang jumlahnya bisa sampai 200. Yang jelas, populasi mereka itu sangat-sangat kecil dan rapuh. Untuk melindungi mereka, pemerintah India bikin semacam perisai hukum. Kebijakannya simpel, mengawasi tanpa menyentuh. Pulau itu statusnya cagar suku, dan siapapun yang mendekat dalam radius 5 km itu ilegal. Dan ini penting, aturan ini bukan cuma buat melindungi orang luar dari suku Sentinel, tapi yang lebih utama, buat melindungi suku Sentinel dari kita. Tapi, meskipun udah ada semua perlindungan ini, masa depan suku Sentinel itu masih diselimuti misteri. Mereka juga menghadapi ancaman-ancaman yang bahkan nggak bisa dikontrol sama kebijakan isolasi. Coba pikirin ini, bahasa mereka itu teka-teki total. Apa yang kita tahu? Hampir nol. Pernah dicoba komunikasi pakai bahasa suku tetangga, dan gagal total. Mereka sama sekali nggak ngerti satu sama lain. Tanpa bahasa, gimana caranya kita bisa paham budaya mereka, kepercayaan mereka, atau apa yang mereka mau? Kita benar-benar buta soal dunia batin mereka. Dan ini yang ironis. Ada ancaman eksistensial yang datangnya justru dari dunia luar yang nggak pernah mereka sentuh, perubahan iklim. Pulau Sentinel Utara, benteng mereka selama puluhan ribu tahun, itu daratan yang kecil dan datar. Kalau permukaan air laut terus naik gara-gara kita, mereka mau pergi kemana? Mereka kayak terkurung di surga mereka sendiri yang perlahan-lahan tenggelam. Semua ini akhirnya membawa kita ke dilema etis yang dalam banget dan belum ada jawabannya. Dengan melindungi mereka dari dunia luar, apakah kita sebenarnya juga ngebiarin mereka menghadapi ancaman kayak perubahan iklim sendirian? Apakah membiarkan mereka sendiri itu tindakan welas asih? Atau malah jadi bentuk pengabaian yang berbahaya? Gak ada jawaban yang gampang, dan nasib salah satu peradaban paling kuno di dunia ini ya berada di ujung tanduk.